Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita pada hari ini. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang penyerahan diri, bagaimana orang dipakai Tuhan untuk menggenapi janjinya. Dan contoh kali ini diambil dari kitab 2 Tawarikh, yaitu tentang Salomo. Sebelum kita akan lanjut dengan pelajaran kita dan pembicaraan kita bersama, mari kita berdoa dan mohon tuntunan Tuhan supaya kita tidak keliru dalam mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersama-sama menikmati semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami dari hari ke hari. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang senantiasa menuntun kami, sehingga kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami juga percaya bahwa pada hari ini, tangan kasih sayang-Mu menyertai kami, dan berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami. Tolonglah kami pada waktu kami akan belajar bersama-sama. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih sayang-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sampai kepada pelajaran yang kedua untuk triwulan kedua tahun ini. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini berkenaan dengan doa Salomo terhadap penggenapan janji Allah. Ini diambil dari 2 Tawarikh pasal 6, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, saudara sekalian, pada hari ini, ayat hafalan kita akan diambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kiranya ayat ini akan membuka pikiran kita sekalian bahwa betapa pentingnya diri kita untuk menyucikan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Artinya hal-hal yang benar-benar tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan Allah, dipakai untuk pekerjaannya, marilah kita meninggalkan perkara-perkara yang membuat kita menjadi najis. Jangan sampai kehidupan kita dinajiskan oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya ayat hafalan kita yang mengawali seluruh pelajaran kita pada hari ini mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, artinya dipisahkan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara sekalian, keyakinan seseorang akan sesuatu itu pasti akan nampak di dalam hidup orang tersebut. Meskipun orang itu menyangkal tentang apa yang menjadi keyakinannya, tetapi orang bisa menduga dan orang bisa memahami apa yang menjadi keyakinan orang tersebut melalui kehidupannya. Karena keyakinan seseorang itu pasti akan muncul, akan nampak di dalam kehidupannya dari hari ke hari. Termasuk tutur katanya, tindakan-tindakannya, apa yang dimilikinya, semuanya itu mencerminkan akan keyakinan seseorang. Salomo mempunyai keyakinan bahwa sebagai ciptaan Tuhan, ia adalah hamba Tuhan. Dengan keyakinannya ini, akhirnya dia menunjukkan dirinya. Dia menampakkan imannya tersebut melalui tindakan-tindakannya. Ia ada untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan
kepadanya. Ia sadar sebagai hamba Tuhan, maka dia wajib untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apalagi pekerjaan Tuhan itu sudah diberikan kepadanya atau dipercayakan kepadanya. Jadi, ia ada untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ia sadar betul. Jadi, Salomo memberikan dirinya menjadi alat bagi penggenapan janji Tuhan. Karena ia sadar betul siapa dirinya. Dan ia memiliki keyakinan bahwa ia hidup untuk melakukan pekerjaan yang telah Tuhan siapkan bagi dirinya. Ada hal yang harus diselesaikannya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari doa Salomo yang menunjukkan keyakinannya itu. Ini diambil dari kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membaca ayat-ayat ini dan saudara sekalian bisa mengikutinya dari Alkitab masing-masing. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaat Israel, dan menadahkan tangannya ke langit. Sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud." Saudara sekalian, ada 3 perkara yang akan coba kita pelajari bersama. Yang pertama, itu ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Salomo mengakui kebesaran Tuhan. Kita tahu di dalam kitab Raja-Raja, yaitu 1 Raja-Raja pasal 6, ayat 37 sampai dengan ayat 38, kita tahu bahwa Salomo menyelesaikan pembangunan bait Allah itu selama 7 tahun. Itu pembangunannya. Tapi persiapannya jauh sebelumnya. Dan itu disiapkan oleh Daud ayahandanya. Nah, bangunan bait Allah itu memang sangat megah, sangat indah, dengan bahan yang terbaik yang disiapkan untuk maksud tersebut. Saudara sekalian, saya akan mencoba untuk memutarkan satu video berkenaan dengan bait Allah tersebut. Nah, saudara sekalian, ini bukan yang aslinya, tetapi ini dibuat sedemikian rupa untuk menggambarkan kemegahan pada masa itu. Nah, ini diambil dari YouTube. Ini memang dibuat menggunakan komputer. Namun setidaknya ini memberikan kepada kita gambaran-gambaran pada pembangunan masa itu.
Salomo mengakui kebesaran Tuhan. Nah, ini dibuktikan dengan doanya. Doa Salomo itu mengungkapkan akan kebesaran Tuhan. Bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan di langit dan di bumi. Ini disebutkan di dalam ayat yang ke-14. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Satu pengakuan yang sangat keras mengatakan bahwa tidak ada Allah yang seperti Tuhan. Bangsa-bangsa di sekelilingnya pada waktu itu, mereka memiliki penyembahan kepada berhala yang berupa patung dan segala macam bentuknya. Meskipun berhala-berhala tersebut dipercaya oleh mereka dapat memberikan kesuburan ataupun menjamin kemenangan-kemenangan, namun berhala-berhala itu belum pernah, bahkan tidak pernah menunjukkan kuasa mereka. Berbeda dari berhala, kebesaran Tuhan itu dialami oleh semua orang yang hadir di rumah Tuhan pada waktu itu, yaitu pada waktu penahbisan bait Allah tersebut. Disebutkan di dalam 2 Tawarikh pasal yang kelima, ayat yang ke-13, sampai dengan ayat yang ke-14, bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Dikatakan, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, seracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Luar biasa, saudara sekalian, bahwa Allah yang maha tinggi berkenan hadir dalam penahbisan bait Allah. Menunjukkan bahwa Allah peduli kepada umatnya. Jadi kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Jadi sangat berbeda dengan berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Dan pengakuan Salomo akan kebesaran Tuhan itu dinyatakan dari sikap tubuhnya yang berlutut dan menadahkan tangannya. Ia merendahkan diri di hadapan Allah dan memberikan penghormatan kepadanya. Saudara sekalian, Salomo menghormati Allah dengan memilih tidak masuk ke ruang kudus atau ruang maha kudus, meskipun dia adalah raja, tetapi dia sadar ia bukan imam. Ia taat kepada Allah. Hanya imam besar saja setahun sekali masuk ke ruang maha kudus. Dan hanya imam-imam saja yang boleh melayani Tuhan di ruang kudus. Ia hanya ada di luar. Ia hanya di halaman. Menunjukkan dia sadar posisinya. Ia tahu bahwa Allah mempunyai aturan dalam hal itu. Dan dia mau menaatinya. Karena dia tahu siapa dia dan siapa Tuhan yang telah memerintahkan dia membangun bait Allah.
Yang kedua, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, Salomo mengakui kesetiaan Tuhan. Karena ia beriman, dia percaya kepada Allah, bahwa Allah adalah setia, maka dia menyampaikan pengakuannya tentang kesetiaan Tuhan. Itu sebabnya di dalam doanya, Salomo mengakui kesetiaan Allah. Nah, pengakuan itu, saudara sekalian, disebutkan di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sambil berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu." Ditambahkan lagi, Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang telah kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Menunjukkan bahwa Tuhan memelihara perjanjian dan kasih setianya kepada hamba-hambanya. Allah itu adalah Allah yang berpegang pada janjinya. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Ia adalah Allah yang setia. Kemudian disebutkan bahwa Allah Tuhan yang Maha Tinggi telah menggenapi apa yang difirmankannya. Itu disebutkan di dalam ayat yang ke-16. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukum sama seperti engkau hidup di hadapanku. Jadi boleh dikatakan di dalam ayat yang ke-16, kemudian Salomo menyatakan bahwa Allah yang setia pasti akan menggenapi apa yang difirmankannya. Memang ada syarat yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Disinilah Salomo ingin menyatakan bahwa dia ingat akan syarat yang dimintanya, yaitu bahwa keturunan Daud semuanya setia kepada hukum-hukum Allah yang telah diberikan kepada mereka. Saudara sekalian, janji Tuhan sudah disampaikan kepada Daud sebelum Salomo lahir. Nah, Salomo menceritakan kembali sebenarnya dari 2 Tawari pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara bisa membacanya secara pribadi. Dan di dalam hal ini, Allah menggenapi janjinya, dan Salomo benar-benar dengan keyakinannya, dengan imannya mengakui betapa hebat kesetiaan Allah terhadap janjinya. Kita tahu bahwa Daud memerintah Israel dan Yehuda selama 33 tahun. Itu ditulis di dalam kitab 1 Tawaris pasal yang ke-29, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, Salomo sendiri membangun bait suci itu selama 7 tahun. Dituliskan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Jadi total itu adalah 40 tahun. Dari janji itu disampaikan sampai janji itu digenapi. Bukan setahun 2 tahun, tetapi ini sampai 40 tahun lamanya. Baru janji itu terwujud. Betapa besar kesetiaan Tuhan. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Ia pasti akan menggenapinya.
dan Salomo mengalami hal tersebut. Catatan kita yang ketiga, itu di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 17. Nah, Salomo itu kemudian meminta Tuhan menggenapi janjinya untuk mengokohkan keturunan Daud atas kerajaan Israel. Dan inilah permohonan Salomo. Karena bagaimanapun juga, Tuhan telah memberitahu bahwa di dalam ayat 16 bagian yang kedua itu dikatakan, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud. Nah, di dalam hal ini, saudara sekalian, Salomo dengan imannya juga menyatakan bahwa dia memiliki kewajiban kepada Tuhan. Selain dia meminta Tuhan menggenapi janjinya untuk mengokohkan keturunan Daud atas kerajaan Israel, namun ia pun tahu juga bagian dia, yaitu bahwa dia harus tetap setia untuk mengikuti hukum-hukum Allah yang telah diberikan kepada Israel umatnya. Nah, meskipun Daud dan Salomo pernah berbuat kesalahan, pernah berdosa, namun mereka kemudian bertobat dan Allah Tuhan yang Maha Tinggi menggenapi janjinya terhadap keturunan Daud. Kita bisa mempelajari bahwa kegagalan manusia tidak pernah bisa menggagalkan rencana Allah. Janjinya pasti digenapi. Saudara sekalian, dalam hal ini benar-benar Salomo juga mengakui di dalam imannya, ia mengakui tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ia mengakui dengan penuh keyakinan bahwa ia memiliki tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, Tuhan bersabda kepada Salomo. Dituliskan di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, Tuhan berjanji, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Luar biasa, saudara sekalian. Ada janji Allah dan ada juga tanggung jawab bagian manusia. Jadi, Salomo mengakui juga tanggung jawabnya kepada Tuhan, yaitu dia harus melakukan segala peraturan Tuhan Allah, mengikuti perintah-perintahnya, tidak menyimpang dari ketetapannya. Dan kemudian Tuhan berjanji, kalau kamu demikian, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Dan Tuhan akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Bahkan dijanjikan dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Saudara sekalian, luar biasa kasih Tuhan itu. Salomo kemudian dengan rela mengabdikan dirinya bagi Tuhan dengan berusaha tetap mengikuti perintah Tuhan, sehingga pembangunan rumah Tuhan itu dapat diselesaikannya.
kita berharap bahwa dalam kehidupan kita pun dari contoh ini, biarlah kita sadar bahwa kalau kita mengakui kita ini adalah hamba Tuhan, maka jangan lupa kita memiliki tanggung jawab yang menjadi bagian kita. Selebihnya Tuhan Allah yang akan mengatur. Tuhan Allah pasti tidak akan melupakan janjinya. Saudara sekalian, kita belajar dari sini. Ada bagian Tuhan Allah, ada bagian kita. Bagian kita tidak banyak, tetapi bagian Allah itu adalah bagian yang terbesar. Sehingga kita semuanya dapat menikmati berkat-berkatnya. Kesimpulannya, orang yang tidak mengakui kebesaran Allah jelas tidak bisa menjadi alatnya untuk menggenapi janjinya. Nah, untuk itu saudara sekalian, sesuai dengan tema kita harus menyangkal diri dengan meninggalkan kesombongan, keraguan, dan banyak tuntutan atau macam-macam tuntutan kepada Tuhan. Kita harus belajar menyangkal diri. Dan ini pelajaran triwulan kita yang lalu, bukan? Dengan cara meninggalkan kesombongan, keraguan kepada janji Allah, dan terlalu banyak tuntutan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus berani memikul salib kita untuk terus berlatih rendah hati, belajar mempercayai kesetiaan Tuhan, dan terus berjuang memenuhi tanggung jawab kita kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita, sehingga kita bisa menyelesaikan pertandingan kita sampai garis yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih saudara sekalian untuk perhatian saudara, dan terima kasih saudara sudah bersedia untuk belajar bersama dengan saya dari pelajaran kedua, triwulan yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pelajaran pada hari ini yang membuka pikiran kami bahwa kami memiliki tanggung jawab dan Tuhan berkenan untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan juga. Terima kasih untuk pelajaran kali ini Tuhan, yang membuka pikiran kami supaya kami tidak mengabaikan akan keberadaan kami sebagai hamba-Mu. Kami semua Tuhan tidak mengabaikan akan perintah-perintah-Mu, tidak mengabaikan ketetapan-ketetapan-Mu. Anugerahkan kepada kami hati yang melayani, hati yang terus bersyukur kepada Tuhan, terutama hati yang mengasihi Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai jumpa rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.